Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Adriansyah, NIM 2018-53033, mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang ke-9, yaitu pengendalian sistem informasi. Kita masuk ke materi overview. Di dalam perusahaan pasti terdapat beberapa divisi-divisi. Salah satunya yaitu divisi IT, yang di sana menangani server, sistem, jaringan, dan lain sebagainya. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Nah, maka dari itu terdapat proses audit TI, yang outputnya menghasilkan nilai maturity level 1-5, dan yang kedua rekomendasi. Rekomendasi tersebut diberikan kepada pihak manajemen perusahaan, lalu diambil sebuah keputusan. Proses audit TI juga menghasilkan continuous improvement atau keberlangsungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, audit framework. Yang pertama, IT resource. Di dalamnya terdapat data, information system, teknologi, facilities, dan human resource. Selanjutnya, IT process. Terdapat plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan monitor and evaluate. Selanjutnya, menghasilkan business requirement, yang di dalamnya terdapat efektivitas, efisiensi, rahasia, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan kehandalan informasi. Terdiri dari 4 domain yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu terdapat Planning and Organization atau PO, Acquisition and Implementation atau AI, Delivery and Support atau DS, dan Monitoring and Evaluation atau ME. Pengendalian sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan. Sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Nah, di sini terdapat kerjasama antara di bidang IT dan pihak manajemen atau pihak akuntansi. Karena di mata kuliah SIA hanya sedikit dan di mata kuliah akuntansi itu sana sangat jelas proses akuntansinya seperti apa. Selanjutnya, ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. Cara menanggulanginya yaitu dengan memberikan detektor api, detektor asap, alat pemadam kebakaran yang memadai di sekitaran ruangan atau di sekitaran tempat server itu berada. Sedangkan untuk menangani panas yang berlebihan, ruangan dari server tersebut harus diberikan pendingin ruangan yang mencukupi untuk mendinginkan server tersebut agar tidak terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Selanjutnya, banjir dan gempa bumi, badai angin dan perang. Nah, cara penanggulanginya itu dengan cara membuat server di berbagai tempat. Misalkan di antar kota, antar provinsi, maupun antar negara. Karena jika terjadi kegagalan server atau terjadi bencana di server kota A, maka server kota B masih dapat berjalan dan server tersebut tidak terganggu. Selanjutnya, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software,
kegagalan sistem informasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Kesalahan pada software dan kegagalan sistem operasi itu bisa terjadi karena serangan dari hacker ataupun human error itu sendiri yang salah mengoperasikannya, serta gangguan fluktuasi listrik. Itu perusahaan wajib mempunyai sebuah genset atau untuk digunakan sebagai cadangan jika listrik itu mati. Selanjutnya, ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan cerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan, kesalahan logika, atau programmer tersebut kesalahan melakukan codingan yang menyebabkan kerusakan sistem tersebut, dan sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau sistem yang tidak berjalan dengan semestinya. Ancaman ketiga tersebut bisa disebut juga dengan human error karena kesemuanya dilakukan karena kesalahan oleh manusia. Selanjutnya, ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase yang dapat dilakukan pihak internal maupun eksternal dari perusahaan. Kalau pihak eksternal itu dapat berupa hacking, dan jika internal itu dapat berupa penjualan data perusahaan. Selanjutnya, penipuan komputer dan penggelapan. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan untuk server tersebut. Bisa saja memasang firewall, memberikan hak akses yang terbatas untuk siapa saja yang mengakses sistem tersebut, dan memberikan peralatan-peralatan keamanan lainnya, juga peralatan dari bencana. Selanjutnya, mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. Nah, karena pada sekarang ini menggunakan sistem nirkabel, maka data itu sulit dikendalikan, sulit dilacak. Di mana saja data itu diakses, digunakan. Kalau pada zaman dulu masih menggunakan sistem kabel yang slotnya terbatas, itu dapat lebih mudah untuk mengontrolnya. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Nah, semakin luasnya tingkat persebaran informasi, data yang transfer data dari sistem A ke sistem B itu dapat menimbulkan kekhawatiran. Di antaranya adalah salah satunya adalah kerahasiaan, di mana data tersebut dapat bocor dan dapat merugikan perusahaan. Maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian sistem informasi. Terdapat 4 prinsip keandalan sistem. Ketersediaan. Sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Nah, sistem tersebut harus ready selama 24 jam full agar bisa untuk diakses kapan saja, itu harus bisa dibuka. Yang kedua, keamanan. Sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi. Nah, akses fisik itu
dapat berupa keamanan dari ruang sistem tersebut. Sedangkan logis itu dapat berupa pemasangan firewall, antivirus, dan memberikan hak akses yang terbatas untuk orang yang dapat mengakses sistem tersebut. Yang ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa memengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Nah, sistem tersebut juga harus dapat dan mudah untuk dipelihara, untuk melakukan upgrade jika diperlukan tanpa mempengaruhi yang lainnya atau tanpa mengubah sistem atau database tersebut. Sedangkan yang keempat, integritas. Pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Nah, setiap informasi yang diakses tersebut harus terintegritas. Informasinya harus lengkap, akurat, tepat waktu, dan rahasia, diotorisasi dengan hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, dan yang telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Entitas di sini adalah orang atau pihak yang menggunakan sistem. Nah, entitas atau pihak yang menggunakan tadi itu mempunyai tujuan kerja sendiri-sendiri, kebijakan, SOP, peraturan sendiri-sendiri yang telah ditetapkan oleh perusahaan, lalu ada dokumentasi, lalu dokumentasi tersebut dikomunikasikan pada pihak manajemen perusahaan untuk diambil keputusan. Yang kedua, entitas menggunakan prosedur people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Nah, entitas di sini menggunakan apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi sesuai SOP dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Nah, entitas di sini juga harus mengawasi sistem tersebut dengan cara pemasangan firewall, antivirus, dan memberikan otorisasi terbatas siapa saja yang dapat mengakses sistem tersebut, dan memberikan pembeda antara akses dari user dan akses untuk admin. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Yang pertama, perencanaan strategis dan penganggaran. Itu dilakukan oleh pihak manajemen atau angkutan. Yang kedua, mengembangkan rencana keandalan sistem yang dilakukan oleh divisi TI. Yang terakhir, melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif, mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Nah, di sini dokumentasi dari prosedur SOP perusahaan tersebut. Yang kedua, dokumentasi sistem, mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesannya. Nah, di sini aplikasi tersebut didokumentasikan dengan cara beri deskripsi, ini tujuannya apa, fungsinya apa, cara penggunaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dokumentasi operasional, mendeskripsikan hal apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Nah, di sini dokumentasinya adalah hal apa saja, sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan
sebuah program atau sistem tersebut, dari bahan baku sampai barang yang jadi. Selanjutnya, ketersediaan. Di dalamnya terdapat meminimalkan waktu kegagalan sistem. Nah, ini dengan cara melakukan prediksi apakah sistem tersebut terjadi kegagalan atau tidak. Pemeliharaan untuk pencegahan atau maintenance, untuk mencegah kerusakan atau penyerangan. Sistem pasokan tenaga listrik yang stabil. Nah, perusahaan perlu mempunyai sebuah genset sebagai tenaga listrik cadangan. Apabila tenaga listrik yang utama mati, maka server masih dapat berjalan dengan genset tersebut. Batas toleransi kesalahan. Rencana pemulihan dari bencana atau recovery plan. Seperti tadi, membuat server di beberapa tempat, pembatasan orang yang mengakses, serta pendukung lainnya. Selanjutnya, meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu. Meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan sistem, maka sistem tersebut harus segera diperbaiki agar jalannya dapat normal seperti sebelumnya. Melatih dan memperkenalkan personil dengan operasi perusahaan. Nah, personel atau orang yang mengoperasikan sistem atau server tersebut itu diperkenalkan, di briefing, dan diberikan SOP. Selanjutnya, prioritas proses pemulihan. Nah, jika terjadi kesalahan atau kerusakan dari sistem, maka itu harus diprioritaskan mana yang lebih dulu harus diperbaiki, harus berjalan. Selanjutnya, jaminan data dan file program cadangan atau backup dengan cara menyediakan server di berbagai tempat yang terpisah, pengamanan elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi jika terjadi kerusakan atau penyerangan, uji dan revisi periodik yang dilakukan audit atau pengujian secara berkala, dan dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana keandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dibutuhkan? Siapa saja yang dapat mengakses informasi? Kapan mereka membutuhkan? Pada sistem yang mana informasi berada? Nah, itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.